Halo Leo, jumpa lebih awal bersama Mimin yang sering upload tengah malam. Maafkan kekalongan Mimin. Baik, di kesempatan kali ini kita akan melakukan sesuatu bersama. Tapi ini bukan review dan juga bukan dongeng seperti biasanya. Aku menyebutnya dengan nama pra-review. Karena ada sedikit kesibukan di dunia nyata dan karena kalian tahu bagaimana panjangnya dongeng kita biasanya. Jadi, inilah dia pra-review One Piece chapter 990. Untuk dongeng atau review seperti biasanya, kalian doakan saja Mimin bisa membuatnya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Chapter kali ini diberi judul Kekuatan Terisolasi. Kalau aku sih, meski mungkin salah pengertiannya, aku pengennya tentara terbuang. Karena itu cocok dengan isi cerita yang terjadi di chapter kali ini. Baik, masuk ke cover story kali ini masih sama, kembali kelanjutan cover story sebelumnya. Lola dan Chiffon ingat bagaimana Big Mom pernah memberitahu mereka jika ayah mereka selalu merangkak kembali, tidak peduli berapa kali Big Mom mengusirnya. Jadi, Lola dan Chiffon mempercayai jika Von adalah ayahnya, kemudian mereka melemparkan tali padanya. Wah, happy ending nih buat Chiffon dan Lola. Masuk ke bagian pertama, Sasaki dan Ikkoku. Sasaki kini akhirnya bebas berkat serangan Big Mom yang ditunjukkan di chapter 988 saat dia mencoba menyerang Luffy. Serangan Big Mom kala itu berhasil menciptakan lubang di dinding dan menembus sampai ke arah laut Pulau Onigashima. Dan ternyata, selain menembus bangunan dan juga gunung tengkorak, serangan tersebut juga mengenai pohon tempat di mana Sasaki diikat oleh Denjiro sebelumnya, yang ternyata berada satu lintasan dengan serangan Ikkoku Big Mom. Beruntung bukan tubuh Sasaki yang terkena. Gak kebayang apa yang akan terjadi pada Sasaki jika serangan Big Mom itu terkena padanya. Sebuah serangan khas ala raksasa suku Elbap yang begitu mengerikan tentunya akan membuat Sasaki kehilangan bagian tubuhnya atau bahkan nyawanya. Beruntung bukan kepalanya yang kena. Tentunya Oda sudah mempersiapkan panggung tersendiri bagi Sasaki. Aneh aja kan? Keikat sampai akhir Arcs Wano Kuni, dan kita nggak bisa melihat seperti apa kekuatan Sasaki. Apakah sama dengan Pack One, Ulti, dan Drag? Jika ia dinosaurus, jenis apakah menurutmu? Kalau aku bilangnya jenis dinosaurus yang populer, sama seperti yang sudah dibuat oleh Oda Sensei. Bagian kedua, Sulong melawan Zoan Purba. Cerita kembali akhirnya ke atas atap Gunung Tengkorak, di mana Kaido yang dalam wujud naganya dilindungi oleh pasukan bajak laut buas, satu Numbers dan salah satu All-Star bajak laut buas yaitu Jack Sang Tandus. Seperti yang kita tahu saat chapter 988, saat semua pasukan Minks, Masketir dan Guardians masuk ke dalam mode sulong dan mencoba menerjang ke arah Kaido. Di chapter kali ini, meskipun beberapa di antaranya berhasil mengalahkan pasukan Kaido, pasukan Ming yang dalam wujud sulong, yang lain berhasil dihempaskan oleh Jack Sang Tandus yang dalam mode Zoan Purba, model mamut. Dengan kibasan belalainya, para Ming dihempaskan, termasuk juga Blackback dan Giovanni. Tidak salah memang saat di Pulau Zu, Jack mampu bertarung non-stop melawan pasukan siang dan malam suku Ming. Gak salah memang dia mendapat bounty 1 miliar berry. Memang ganas, suku Ming dalam wujud sulong saja mampu dia hempaskan. Memang tidak salah, Jack menjadi salah satu dari 3 bencana bajak laut buas Kaido. Melihat apa yang terjadi, Kinemon menatap serius dan mencoba mencabut pedangnya. Namun, 2 sosok makhluk yang hanya terlihat siluetnya saja menghentikannya. Dan 2 sosok makhluk yang bagaikan monster itu adalah Inuarashi dan Nekomamushi yang dalam mode sulong. Terlihat begitu besar, ganas, dan tentu saja sangat kuat. Jack pun nampak terintimidasi dan berkeringat dingin. Kemudian, kedua sosok tersebut melesat dengan cepat ke arah Jack. Sedikit membahas, ingatkah kalian saat duel Jack melawan Inuarashi dan Nekomamushi di Pulau Zu? Kala itu, Inuarashi mampu menahan serangan belalai Jack dengan satu tangannya dan bahkan bertarung sengit melawannya setelahnya. Kemudian Nekomamushi, dia lebih gahar lagi karena kita tahu betapa barbarnya Koceng Oren. Kala itu, Jack berhasil dibantingnya dan dia juga bertarung sengit setelah itu. Meski akhirnya kalah karena memang daya tahan serta stamina Jack yang tidak ada habis-habisnya,
ditambah bantuan gas beracun, kali ini tentu ceritanya akan berbeda. Menarik menunggu kebenaran yang akan diungkap. Bagian ketiga, sebuah perbedaan. Kembali ke panggung utama, para samurai mengalahkan dan menghancurkan pasukan Kaido. Pasukan Onibawansu yang saat ini memihak Kaido mencoba melawan para samurai yang ada di pihak klan Kozuki. Namun hal yang mengejutkan, Fukurokujo meninggalkan pertempuran dan berjalan ke tempat lain. Hote memperhatikannya dan tampak bingung. Apakah yang sebenarnya ia rencanakan? Apakah ini karena jiwa pengecutnya, atau ada hal lain, misalnya yang berkaitan dengan Orochi yang sebelumnya dipenggal oleh Kaido? Para samurai mencoba menyerang kaki Numbers untuk membuka jalan bagi kru topi jerami. Mereka mengatakan Luffy dan yang lainnya harus menyimpan kekuatan mereka untuk pertempuran yang lebih penting melawan Kaido dan para elitnya. Kemudian dua Numbers mengayunkan gada mereka ke arah para samurai. Namun Roro Noa Zoro memotong salah satu gada tersebut menjadi dua bagian. Dan Jinbe menghentikan gada yang lainnya dengan satu tangannya. Sugoi dan badas memang. Gak sabar menunggu momen ini di versi animenya. Kapten tercinta kita, Bakasencho Monkey D. Luffy, berlari sambil berkata, "Jangan memaksakan diri kalian. Musuh sebesar raksasa atau Ors. Saat itu kami membutuhkan seluruh kru untuk menjatuhkan salah satu yang seperti itu. Tapi sekarang sudah berbeda." Diiringi senyum dari Zoro, Sanji, Robin dan Usopp yang melotot. Yohoho. Kemudian Luffy berubah atau masuk ke dalam mode Gear Force dan bersiap menghantam Numbers yang ada di depannya. Kakek Hyogoro the Flower berpikir jika penampilan Luffy mengingatkannya pada sesuatu. Sedikit membahas hal yang Luffy maksud. Itu adalah kejadian di mana Franky, Zoro, Sanji, Robin, Usopp dan Chopper bertarung bersama mengalahkan zombie Ors yang di dalamnya ada bayangan Luffy. Kala itu, mereka harus bersama-sama hanya untuk mengalahkan Ors. Namun saat ini berbeda. Bahkan Zoro mampu dengan mudah menebas gada milik makhluk yang menyerupai Ors, yaitu Numbers. Dan kru terbaru Luffy, yaitu Jinbe, dengan gahar menahan gada Numbers hanya dengan cengkeraman satu lengannya. Belum dapat aksi nih Sanji di chapter kali ini. Mungkin di chapter selanjutnya dia akan menunjukkan aksinya. Yuhu, mana suaranya Pen Sanji? Bagian keempat, 1% peluang. Cerita berpindah ke panggung eksekusi. King menghubungi para Tobiropo atau Flying Sick bajak laut buas Kaido. Dia memerintahkan mereka semua untuk berhenti mencari Yamato dan meminta mereka berkumpul untuk membantu menghentikan siapapun yang mencoba untuk melawan Kaido. King berkata, karena perubahan situasi, tantangan sebelumnya antara Tobiropo dan All Star dibatalkan. Kemudian cerita berpindah lagi. Basil Hawkins yang terluka duduk di ruangan yang sama dengan X-Drake. X-Drake mengatakan kepadanya bahwa dia tahu Basil Hawkins dipaksa untuk bergabung ke dalam bajak laut buas. Dan jika dia ingin mengkhianati mereka, sekarang adalah saat yang tepat untuk melakukannya. Kemudian Hawkins melihat kartunya. Dia berkata, peluang satu orang bertahan hidup hingga besok adalah 1%. Peluang hidup X-Drake kah yang Hawkins maksud? Lalu, Who is Who muncul di ruangan X-Drake. Dia meminta X-Drake untuk datang membantunya karena akan sulit untuk menangani itu sendiri. X-Drake bertanya apa yang dia maksud. Who is Who berkata, ini adalah kesempatan bagus. Aku akan membunuh pria yang ingin kubunuh. Ayo, pergi menemui Queen. X-Drake bertanya mengapa dia begitu membenci Queen sehingga dia ingin menyebabkan pertengkaran pada saat seperti ini. Namun setelah itu, X-Drake tetap mengikuti Who is Who. Dan hal mengejutkan terjadi. Ternyata yang Who is Who maksud, pria yang ingin ia bunuh adalah X-Drake. Weleh-weleh. X-Drake yang sedang dihajar dan darah mengalir di wajahnya. Kemudian dia dikelilingi oleh Queen, Who is Who dan juga Basil Hawkins. Ternyata Queen diberitahu oleh seseorang bahwa mereka melihat X-Drake membebaskan Trafalgar di Waterloo dari penjara. Hawkins juga mengatakan dia memang curiga hanya X-Drake yang bisa melakukannya. Karena saat kejadian itu, Basil Hawkins ada di tempat kejadian
dan berhasil dikalahkan dan dipotong-potong oleh Law. Mereka bertanya kepada X-Drake untuk siapa dia bekerja dan apa tujuannya. X-Drake berpikir bahwa saat ini tidak ada jalan keluar. Dia tidak bisa lari kemana-mana dan dia berpikir apakah sampai di sini saja. Karena saat ini tidak ada alasan yang dapat ia buat karena identitasnya telah terbongkar. Kemudian, mungkin dia mengingat ramalan Hawkins tentang peluang hidup seseorang yang hanya 1% saja. Dia bertanya dalam hati sambil melarikan diri dari Queen, Who Is Who dan juga Hawkins. Bagaimana nasibnya dan kemana dia harus lari. Namun di tengah situasi yang pelik dan terdesak, X-Drake teringat apa yang Kobe ceritakan tentang Monkey D. Luffy dan merasa masih ada harapan. Lalu X-Drake melompat turun dari panggung eksekusi dan menebas salah satu Numbers dengan serangan Excalibur. Pada saat yang sama, Monkey D. Luffy, kapten tercinta kita, menyerang Numbers yang lain dengan Gomu Gomu no Kongan. Kedua serangan tersebut berhasil menjatuhkan Numbers. Kemudian X-Drake berkata, "Topi jerami, karena suatu alasan, sekarang aku juga akan melawan Kaido. Jadi, biarkan aku ikut bertarung bersamamu." Dan kemudian Luffy kaget. Yap, keputusan yang tepat telah dibuat oleh X-Drake. Memang saat ini tidak ada pilihan lain baginya selain bertarung bersama Luffy dan aliansi yang memihak klan Kozuki. Dan meskipun peluang hidupnya hanya 1%, masih ada sebuah harapan. Karena kita tahu, apapun yang manusia rencanakan tentu bisa berubah atau tidak sesuai harapan. Karena semua ditentukan oleh Tuhan, jadi jangan percaya sebuah ramalan. Berjuanglah meski peluangmu itu hanya 1% saja. Karena dengan berjuang dan bertarung bersama Luffy, 1% peluang hidup dan 99% peluang kematian dapat berbalik menjadi 99% peluang kemenangan dan bertahan hidup. Sugoi! Dan ingat apa yang Luffy katakan saat ini, mereka berbeda dengan dulu. Luffy adalah pria yang akan berdiri di atas lautan, menjadi raja bajak laut selanjutnya. Sekian!